Jemaat Tuhan yang terkasih, kami dari Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibai mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kibai ke-84. Melalui momen ini saya mengajak seluruh insan Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibai untuk tetap setia, sehati sepikir, maju terus dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dirgahayu Gereja Kibai ke-84. Salam misioner. Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibai. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa dalam Renungan Super edisi Juli 1 bersamaan dengan ulang tahun Gereja Kibai yang ke-84 pada tanggal 4 Juli 2020. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia aku nasihati dan Sintike aku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Tema kita ialah maju dalam pelayanan. Maju berarti bahwa ada peningkatan. Maju berarti tidak stagnan atau berjalan di tempat. Maju berarti ada terobosan baru yang lahir. Kemajuan dalam seluruh segi kehidupan kita adalah sesuatu yang diharapkan. Namun kemajuan ini tidaklah sesuatu yang gampang untuk dicapai. Membutuhkan kerja keras, membutuhkan usaha dari setiap kita. Tuhan menginginkan bahwa kita dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, dalam pelayanan kita, Tuhan menginginkan supaya dari hari ke hari kita terus maju dalam pelayanan. Nah, beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita dapat terus maju dalam pelayanan. Yang pertama ialah berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan berbicara soal bagaimana relasi kita dengan situasi yang ada di sekitar kita, atau bagaimana sikap kita terhadap situasi keadaan yang ada di sekeliling kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20, di situ dituliskan bahwa kewargaan kita ialah di dalam surga. Bagian lain firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini tidak lahir dari dunia, tetapi kita ini lahir dari Allah. Menjelaskan bahwa saya dan Bapak Ibu orang-orang percaya itu adalah orang yang berbeda dari dunia, sehingga pola hidup yang kita jalani tidak sama dengan pola hidup yang dunia lakoni. Dan inilah yang kadang membawa orang percaya untuk menghadapi berbagai kendala, menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Karena kita menjalani hidup yang berbeda dengan yang dijalani oleh dunia. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehatkan supaya kita dapat berdiri teguh dalam iman karena adanya tantangan-tantangan yang ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat berdiri dengan teguh dalam Tuhan sementara kita berinteraksi dengan dunia? Kita harus memiliki pondasi hidup yang kuat
dan benar. Lalu apakah pondasi hidup yang kuat dan benar itu? Pondasi hidup yang kuat dan benar ialah firman Tuhan, doa, dan puji-pujian. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bawa hidupmu selalu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap saat isi hidupmu dengan firman Tuhan. Jalani hidupmu dalam doa, dalam pujian kepada Tuhan. Karena itu adalah pondasi hidup yang kuat. Berdiri adalah baik. Berdiri dalam iman dan keyakinan adalah baik. Dan akan sangat baik apabila kita dapat berdiri teguh dalam keyakinan akan kebenaran. Kemudian yang kedua, sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan di sini berkaitan dengan relasi kita atau hubungan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, dalam persekutuan, dalam komunitas yang ada tentunya bahwa masing-masing kita punya pola pikir yang berbeda. Masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda dari segala segi. Ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan itu kadang memunculkan terjadinya pertentangan, terjadinya konflik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, konflik tidak pernah baik. Konflik tidak pernah memberi manfaat. Karena itu Rasul Paulus menasehatkan Euodia dan Sintika dalam pembacaan kita, yang kalau kita melihat konteksnya bahwa mereka sedang dalam konflik atau pertentangan. Dan di sini Rasul Paulus menasehatkan supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Kita dalam persekutuan tentunya bahwa diperhadapkan dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi Rasul Paulus menasehatkan supaya kita dapat sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati pada umumnya berarti seia, sekata, setujuan, dan seperasaan. Sedangkan sepikir berarti sependapat atau sepandangan. Sehati sepikir berarti kompak, akur, serasi, harmonis, solid, dan damai. Mungkin kita bertanya, mungkinkah untuk mencapai kata sehati sepikir dengan perbedaan-perbedaan yang ada? Dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima dituliskan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Bahwa kita harus memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Kita harus memiliki perasaan hati sama seperti perasaan Kristus. Dalam artian bahwa apapun perbedaan yang ada, dalam cara, dalam berpikir, kita bisa sehati sepikir karena kita punya satu tujuan yang sama. Perbedaan bukan alat untuk perpecahan. Kuncinya ialah hidup sepikiran, hidup seperasaan sama dengan Kristus. Kemudian yang ketiga, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita di sini berkaitan dengan diri sendiri. Dan bersukacita adalah hal yang dibutuhkan dalam kita untuk bisa dapat terus maju dalam pelayanan. Dan ketika kita tidak memiliki sukacita dalam hidup ini, maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang kita lakukan. Rasul Paulus hadir menasehatkan jemaat Filipi dalam kondisi di mana mereka sedang terancam oleh aniaya. Dan Rasul Paulus hadir menasehatkan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya apa? Bahwa bukan situasi yang membuat kita menentukan kita bersukacita atau tidak, tetapi yang membuat kita bersukacita ialah di dalam Tuhan. Artinya bahwa apapun keadaan yang ada di sekeliling kita, apapun situasi yang ada di sekeliling kita,
Di dalam Tuhan kita mau tetap bersuka cita karena kita punya pengharapan, kita punya Allah yang luar biasa akan menolong kita, akan memberkati kita. Karena itu kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam momen perayaan hari ulang tahun Gereja Kibait yang ke-84 tahun ini, menjadi perenungan kita sebagai warga Gereja Kibait. Apa yang telah kita buat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Adakah dalam pelayanan kita sedang maju atau kita sedang stagnan, berjalan di tempat apa adanya, ataukah kita sedang mundur dalam pelayanan? Adakah kita menjadi pelaku dalam pelayanan itu sendiri atau menjadi penonton? Saudara yang terkasih, bertambahnya usia berarti bahwa semakin berkurangnya waktu, kesempatan untuk kita berkarya di dalam dunia ini. Karena itu, mari terus maju dalam pelayanan. Tantangan akan selalu ada, tetapi kita jangan undur karena tantangan yang ada. Kuncinya adalah mari berdiri teguh dalam iman di dalam Tuhan. Mari sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dirgahayu Gereja Kibait yang ke-84. Jaya selalu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.